ada klepon, onde-onde, lentuk, lenyem, arem-arem, bakwan, singkong, wingko, ketan, keletian, ketan bakar, wajik, ada serengkulen teman-teman. Bagi teman-teman yang penasaran boleh langsung ke sini. Ada petot, ongol-ongol, cetil, tiwul, gatot, enten-enten. Wah, itu teman-teman. Ada juga teman-teman kalau di sini ada nama unik sebuah makanan dari Temanggung ini. Mungkin teman-teman jangan kaget mendengar namanya, yaitu namanya bajingan teman-teman. Ini bukan mengumpat teman-teman, tapi ini adalah makanan dari Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan sajikan satu konten menarik dari Kabupaten Temanggung, yaitu Pasar Papringan Ngadiprono. Seperti apa Pasar Papringan Ngadiprono? Ikuti terus konten ini sampai akhir, karena dari sini akan ditemukan banyak inspirasi untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, Pasar Papringan Ngadiprono. Kita tahu papringan teman-teman, yaitu kebun pring atau kebun bambu. Nah, selama ini dipahami kebun bambu itu hanya sebagai sebuah kebun bambu yang pemanfaatannya hanya menghasilkan bambu. Ya, tidak lebih dari itu. Paling juga hasil sampingannya adalah sayur bung atau rebung bambu teman-teman. Kemudian bungkus makanan yang sekarang juga sudah jarang dijumpai, bungkus makanan pakai daun bambu, mainan anak teman-teman. Maka dari itu kebun bambu itu sering dipandang sebagai tempat yang cukup angker ya teman-teman. Mengusung konsep yang lebih luas dari sekedar kebun bambu, komunitas Pedagi itu merancang dengan komunitas setempat, yaitu merancang pembangunan pasar papringan teman-teman. Pada awalnya pasar ini bertempat di dusun Kelingan yang ada di Kecamatan Kandangan, Temanggung, tetapi karena persoalan sosial setempat teman-teman, maka pasar papringan ini tidak bisa berlanjut sehingga harus pindah ke dusun Ngadiprono di desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung sampai sekarang. Nah, pasar papringan ini memiliki konsep mengikuti pasar di Jawa zaman dahulu, meliputi lokasi yang terkesan sederhana, yaitu di sekitaran pohon bambu. Kemudian mata uangnya pun juga mata uang dengan bahan bambu. Kemudian seragam yang dipakai itu adalah seragam tradisional dengan kain lurik, dan juga wadah belanjanya juga terbuat dari bambu, serta produk-produk yang dijual juga spesifik makanan, minuman tradisional, dan juga produk-produk dari bambu yang tentunya ini semua ramah lingkungan, karena memang konsepnya seperti itu teman-teman. Oke, nanti akan kita bahas satu persatu di segmen ke depan teman-teman. Tempat jualan pasar papringan. Nah, sedikit sudah kita jelaskan di awal bahwa tempat jualan ini adalah di sekitar pohon bambu teman-teman. Sesuai namanya, yaitu pasar papringan.
Nah, ini adalah sebuah branding yang unik dan menarik hati para pengunjung. Nah, tempat-tempat jualan ini dibuat sangat rapi dengan penataan yang keren, tersusun dengan rapi, ada bebatuan sebagai lingkungannya itu tertata bebatuan yang memiliki kesan jadul, teman-teman. Jadi kalau istilah sini namanya terasah. Kalau ada jalan yang ditata batu-batu, belum diaspal, belum disemen, itu namanya terasah. Nah, seperti itu konsepnya, teman-teman. Nah, walaupun demikian, tempat di sini bersih dari dedaunan bambu yang mungkin kita bisa melihatnya di umumnya kebun bambu itu biasanya berserakan, teman-teman. Kalau di sini bersih karena memang setiap anggota yang terlibat di sini senantiasa gotong royong untuk membersihkan bambu-bambu pada saat menjelang gelaran dan juga di saat hari Minggu yang bukan pasaran pasar papringan ini, teman-teman. Nah, dengan seperti ini tentunya pengunjung akan merasa nyaman dan memiliki kesan luar biasa setelah pulang dari pasar ini. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Kita akan informasikan tentang mata uang. Nah, di pasar papringan ini uang yang dipakai adalah uang pring, teman-teman. Dengan bahan uang itu terbuat dari bambu. Nah, uang ini hanya berlaku di pasar ini, jadi tidak bisa untuk membeli di pasar yang lain, teman-teman. Nanti nggak laku dan dimarahin sama penjualnya. Begitu, teman-teman. Nah, uang bisa kita dapatkan, uang pring ini bisa kita dapatkan dengan cara menukar uang rupiah kita dengan uang pring yang ada di money changer. Jadi money changernya ada di pasar ini, teman-teman. Kita bisa menukarnya dan perlu diketahui bahwa kurs saat ini satu pring itu adalah Rp2.000. Nah, satu pring ini cukup lah untuk membeli makanan-makanan cemilan-cemilan kecil, teman-teman, seperti getuk, bakwan, gimpul kukus dan lain-lain. Nah, sementara makanan yang lain juga tersedia di sini seperti dawet, kopi, sego megono, lontong mangut, sego jagung dan lain-lain. Itu bisa dibeli dengan harga yang bervariasi. Dan di sini harganya harga pas ya, teman-teman, dan sudah ada tulisan harganya di situ, ada berapa pring. Harganya itu ada yang 3 pring, 4 pring, 5 pring dan lain-lain. Nah, nanti kita akan bahas makanan-makanan apa saja yang ada di sini di ke segmen berikutnya ya, teman-teman. Nah, perlu diketahui juga kalau ada sisa uang pring itu tidak bisa dikembalikan, teman-teman. Kalau dulu, konsep dulu pasar papringan itu bisa dikembalikan, tapi kalau sekarang itu tidak bisa dikembalikan, tapi bisa dipakai untuk membeli di gelaran pasar berikutnya, teman-teman. Jadi saya harapkan pemirsa bisa tahu, jadi bisa merencanakan anggaran nanti mau menghabiskan anggaran berapa di sini. Misalkan 100.000, 200.000. Nah, ini bisa dianggarkan saat kita berada di sini. Jadi itu pringnya kalau bisa dihabiskan saja, teman-teman. Selain itu, uang pring bisa kita bawa pulang, bisa jadi kenang-kenangan kita, dan juga bisa kita gunakan lagi nanti kalau kesini lagi. Nah, uang pring itu bisa kita belanjakan lagi di pasar papringan ini. Untuk selanjutnya, teman-teman, seragam pedagang. Nah, di pasar papringan ini pedagangnya diwajibkan mengenakan seragam khas pasar papringan. Nah, seragam yang dipakai itu adalah seragam spesifik dengan kesan tempo dulu, yaitu pakaian lurik dan juga pakaian tradisional yang lain. Jadi pada saat Minggu Wage dan juga Minggu Pon itu berbeda, teman-teman, seragamnya. Nah, tentunya seragam ini sudah mereka sepakati, teman-teman.
Bahkan di sini ada grup gamelan yang memainkan alat musik Jawa, sehingga jika teman-teman berada di sini itu memang terkesan suasana zaman dulu dengan iringan musik gamelan. Nah, mereka juga mengenakan seragam teman-teman, seragam khas grup gamelan Jawa. Nah, teman-teman bisa berfoto juga bersama kru gamelan ini, dan juga teman-teman diharapkan memberikan donasi seikhlasnya untuk memajukan kesenian gamelan Jawa ini. Selanjutnya teman-teman, wadah belanjaan. Nah, di pasar Papringan ini wajib menggunakan wadah belanjaan yang ramah lingkungan. Atau teman-teman juga bisa bawa wadah sendiri dari rumah. Wadah yang terbuat dari plastik boleh, tapi jangan dibuang di sini, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa membelinya di sini. Jadi tersedia juga wadah untuk membawa belanjaan itu di sini, teman-teman. Jadi di sini ada lapak jualan yang khusus menjual wadah-wadah yang terbuat dari bambu, teman-teman. Sekaligus di sini juga ada produk-produk dari bambu. Ada wadah buah, ada wadah payung, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa produknya. Dan juga ada tempat-tempat sayur, ada tempat-tempat untuk wadah bumbu-bumbu, ada wadah berambang, wadah bawang, wadah cabai, ada di sini, teman-teman. Teman-teman bisa membelinya, bisa dibawa pulang juga untuk oleh-oleh cendera mata di rumah, teman-teman. Dan juga tempat makan, tempat minum di sini juga ramah lingkungan. Memang ada juga yang terbuat dari kaca, tapi harus ada ciri khasnya. Ciri khas penutup gelas itu adalah terbuat dari bahan-bahan alam, yaitu terbuat dari bambu. Seperti itu, teman-teman. Kalau untuk bungkus makanan tentunya di sini harus pakai yang ramah lingkungan, seperti daun pisang. Ada juga minuman yang cangkirnya terbuat dari bambu. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Produk-produk apa saja yang dijual? Nah, produk yang dijual itu meliputi makanan, minuman, kerajinan. Itu tersedia di sini, teman-teman. Nah, makanan itu seperti antara lain ada grontol jagung, ada lemet, ada klepon, onde-onde, lentuk, lenyem, arem-arem, bakwan, singkong, wingko, ketan, kletikan, ketan bakar, wajik, ada serengkulun, teman-teman. Bagi teman-teman yang penasaran boleh langsung ke sini. Ada petot, ongol-ongol, cetil, tiwul, gatot, enten-enten. Wah, itu teman-teman. Ada juga, teman-teman, kalau di sini ada nama unik sebuah makanan dari Temanggung ini. Mungkin teman-teman jangan kaget mendengar namanya, yaitu namanya bajingan, teman-teman. Ini bukan mengumpat, teman-teman, tapi ini adalah makanan dari singkong yang dikasih gula merah. Itu memang disebut seperti itu, teman-teman. Kalau penasaran boleh ke sini. Kemudian ada juga minuman, teman-teman. Minuman itu ada susu kedelai, ada teh, ada kopi, dawet, sup buah, es jeruk, dan lain-lain. Ada juga di sini yang jual soto, pecel, sego megono, sego jagung, sate, nasi gurih, bubur kampung, buntil, dan lain-lain. Dan para pedagang di sini syaratnya adalah penduduk Ngadiprono,
Dusun Ngatiprono, dan juga semua produk itu merupakan hasil dari warlock teman-teman, warga lokal Ngatiprono dan sekitarnya, dan tidak boleh kulaan di pasar. Jadi kalau ada pisang seperti itu bukan hasil kulaan dari pasar, tapi itu hasil dari kebun para warga. Oke teman-teman, kita bisa belajar banyak dari pasar Papringan ini. Dari pasar inilah tercipta sebuah harmoni, yaitu alam, seni, sosial, budaya, wisata, ekonomi bersatu menjadi sebuah kemasan unik dan menarik, yaitu pasar Papringan. Pasar ini akan semakin terkenal tentunya melihat geliatnya selama ini, dan menjadi magnet pariwisata Temanggung dan Jawa Tengah dan juga Indonesia teman-teman. Sekian dari kami, saya akhiri. Semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.